Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video manajemen proyek. Bersama saya, Dea Nur Zuraidah, NIM H96218056. Referensi buku yang saya gunakan menggunakan judul buku Leading Complex Project: A Data-Driven Approach to Mastering the Human Side of Project Management tahun 2018, ditulis oleh Edward W. Murrow dan Neeraj Nandurdikar, dipublikasikan oleh Willy. Sebagai pengantar, manajemen adalah kegiatan mengkoordinasikan tugas, membuat pembagian tugas kepada tim atau kontraktor, memantau kinerja individu dan tim agar proyek dapat diselesaikan secara efisien. Agar proyek dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka dibutuhkan manajemen, tetapi tidak semua proyek membutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah dorongan individu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Salah satu faktor keberhasilan proyek dipengaruhi oleh pemimpin proyek. Hilangnya kontinuitas dalam proyek kepemimpinan akan menimbulkan kegagalan yang lebih buruk. Beberapa proyek mengalami kegagalan karena pemimpin yang tidak tepat. Evaluasi kompetensi merupakan memahami secara sistematis dan kuantitatif hubungan antara proyek utama dan hasil proyek yang bertujuan untuk memahami karakteristik kepribadian, gaya kognitif, dan pendekatan kepemimpinan. Model 5 faktor atau Big Five dikembangkan oleh L.R. Goldberg pada tahun 1992. Model tersebut telah digunakan secara luas dan berhasil selama 25 tahun terakhir. 5 faktor yang dieksplorasi dalam Big Five adalah 1. Keterbukaan, 2. Kesadaran, 3. Ekstraversi, 4. Persetujuan, dan 5. Stabilitas emosional. Faktor-faktor keberhasilan proyek. Nah, keberhasilan suatu proyek dapat diukur dari 4 aspek, yaitu kinerja biaya, kepatuhan jadwal, fungsionalitas yang meliputi produksi atau pengoperasian, dan yang keempat yaitu konstruksi keamanan. Untuk memastikan perencanaan proyek yang tepat, maka dibutuhkan sebuah data. Data dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah data menyusun semua aspek proyek termasuk karakteristik, latar belakang proyek, ruang lingkup, perkiraan, dan jadwal. Data yang kedua yaitu berupa survei yang dilakukan kepada pemimpin proyek yang memiliki latar belakang atau track record yang baik. Kompleksitas proyek. Kompleksitas proyek selalu berkorelasi dengan ukuran dan biaya proyek. Karakteristik proyek relatif, sederhana, atau kompleks dapat dikenal sejak awal siklus hidup pembuatan proyek. Kompleksitas proyek dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Ketika teknologi baru ada dalam suatu proyek, maka kompleksitasnya akan dapat meningkat, terutama jika teknologi baru menjadi pusatnya. Yang kedua yaitu organisasi. Salah satu ukuran terbaik organisasi pengembangan proyek adalah kemudahan dan kesulitan menyelaraskan pemangku kepentingan internal perusahaan. Kerjasama yang kurang akan menjadi tantangan terbesar bagi direktur proyek. Dan yang ketiga yaitu pembentukan. Keterlibatan pemangku kepentingan internal sangat diperlukan untuk memastikan proyek dapat berjalan dengan baik. Kompleksitas ruang lingkup. Kompleksitas ruang lingkup membutuhkan pemimpin proyek yang memiliki pemahaman yang luas mengenai teknologi. Kompleksitas organisasi dapat menghadirkan tantangan yang lebih besar. Kebanyakan manajemen proyek berperan aktif dalam pengembangan proyek. Sebagai pemimpin, manajer proyek dapat sangat transaksional dalam meletakkan tugas-tugas, mengecek kinerja tugas tersebut, dan berkontribusi sesuai kebutuhan untuk memperbaiki dan menyesuaikan. Jika tujuan bisnis jelas dan tidak berubah serta front-end pekerjaan dilakukan secara menyeluruh, proyek non-kompleks yang biasa adalah sebuah tantangan manajemen, bukan suatu tantangan kepemimpinan. Kepemimpinan penting untuk proyek yang kompleks, karena untuk memproyeksikan keberhasilan. Proyek kompleks memiliki banyak jalan menuju kegagalan daripada proyek yang sederhana. Alasan paling umum untuk penggantian pemimpin proyek adalah tugas rotasi. Mengingat bahwa proyek paling kompleks berlangsung selama 4 tahun dalam pelaksanaan. Pergantian kepemimpinan saat aturan ini diberlakukan dan tidak bisa dihindari. Alasan paling umum yang sering terjadi bahwa direktur proyek kehabisan tenaga dan meminta untuk diganti. Ini terjadi hampir secara eksklusif pada proyek dengan jadwal yang sangat cepat. Penyebab ketiga pergantian pemimpin proyek pada proyek yang kompleks adalah pensiun. Karena perusahaan seringkali tidak menyadari pentingnya keberlangsungan pemimpin proyek. Dan mereka sering menugaskan pemimpin proyek yang karena usia atau masa jabatan mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kesempatan sama sekali untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, mengapa kepemimpinan proyek penting untuk proyek yang kompleks? Kompleksitas menjadi tugas pemimpin proyek yang lebih besar, bervariasi, dan lebih sulit.
Tetapi, itu juga mengubah sifat pekerjaan dalam arti yang lebih mendasar. Proyek yang kompleks menurut sifatnya yaitu rapuh. Kompleksitas berarti bilangan atau dan probabilitas kegagalannya meningkat secara signifikan. Manajer proyek yang tidak terlalu rumit adalah pemimpinnya yang sebuah perusahaan. Pemimpin memutuskan strategi yang akan digunakan. Jika pekerjanya terampil dan terlatih, maka semua orang tahu bagian mereka. Bahkan tanpa latihan, mereka mungkin dapat berimprovisasi dengan cara yang mencapai kesuksesan. Nah, berikut merupakan gambar blok bangunan kepemimpinan proyek yang terdiri atas General Specialist Orientation, Personality, Emotional Intelligence, dan Experience. Nah, untuk mencapai proyek yang sukses, keempat ini harus berjalan dengan seimbang. Profil kepribadian dari pemimpin yang sukses, antara lain yaitu ekstraversi, 2 neurotisme, 3 kesadaran, 4 persetujuan, dan 5 keterbukaan. Berikut merupakan skala kecerdasan emosional dan kepemimpinan yang proyek. Kecerdasan emosional mengukur seberapa baik seseorang mengidentifikasi, mengatur, dan menggunakan emosi dalam diri dan dapat mengenali emosi dari orang lain. Nah, berikut merupakan tabelnya yang terdiri atas skala, kemudian Z-score with success, statistical signification, dan juga keterangannya. Selanjutnya yaitu leader task. Daftar tugas yang sebagian besar dihabiskan dalam proyek, antara lain 1. Manajemen pemangku kepentingan, 2. Komunikasi, 3. Proses kerja proyek, 4. Manajemen orang, 5. Pengendalian proyek termasuk biaya dan jadwal, 6. Kontraktor dan vendor, 7. Manajemen proyek, 8. Teknis dan tugas teknis lainnya, 9. Keamanan konstruksi. Kemudian yaitu ada leader personality, leader task, and key project practice. Nah, di sini terdapat 6 poin penting praktik untuk keberhasilan suatu proyek yang kecil atau besar, baik sederhana maupun kompleks. Semakin kompleks suatu proyek, maka semakin sulit praktik untuk dilakukan. Proyek yang kompleks biasanya terdiri atas berbagai pemangku kepentingan dalam bentuk mitra usaha, otoritas perizinan di sektor pemerintah, komunitas lokal, dan non-pemerintah. Nah, 6 poin penting tersebut antara lain objektif, trade-offs, alignment, integrated, role and definition, and project controls. Kemudian, personality, emotional intelligence, and leadership styles dibentuk dari keterampilan dan pelatihan yang erat kaitannya dengan kepribadian dan kecerdasan emosional. Pemimpin yang memiliki kepribadian tertutup dengan kecerdasan emosional yang rendah lebih menekankan pekerjaan dan tugas teknis. Tetapi, tugas tersebutlah yang akan menghasilkan kesuksesan, terutama pada proyek kompleks di mana manajemen transaksional tidak bekerja. Pemilihan pemimpin proyek biasanya didasarkan pada performa kinerja orang tersebut sebagai manajer proyek yang lebih kecil dan cenderung tidak rumit. Menurut psikolog, kepribadian dianggap stabil karena tidak dipengaruhi oleh pelatihan. Kesimpulannya, pemimpin proyek yang berhasil menyelesaikan proyek kompleks memiliki kepribadian terbuka yang tidak dapat diukur menggunakan model 5 faktor. Pemimpin tersebut dapat stabil secara emosional dan sangat teliti. Kepribadian dan kecerdasan emosional dapat membantu pemimpin tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas yang penting bagi kepemimpinan, bergerak maju, dan berurusan dengan orang-orang di luar kendali secara efektif. Pemimpin yang fokus pada pekerjaan teknis dan prosedural tercenderung gagal. Akhirnya, dapat ditelusuri bagaimana pilihan tugas dan kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan proyek untuk mengimplementasikan 6 kunci praktik yang ada pada akhirnya yang akan mendorong kesuksesan proyek tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.